Anda masih di Extra News pemirsa, dan sekarang kita sudah masuk ke segmen Extra Dialog ya. Tentunya. Dan kita sudah kedatangan Ketua DPD KNPI Sulsel, Andi Muhammad Arham Basmin. Nah, Andi Muhammad Arham Basmin ini resmi menahkodai DPD KNPI Sulsel tentunya, di mana Pak Bung Arham, kita panggilnya Bung Arham ya. Nah, Bung Arham ini adalah putra dari Bupati Luwu, yaitu Bapak Basmin Matayang tentunya. Baik, langsung kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sore? Sore, alhamdulillah baik. Luar biasa. Baik. Nah, kita langsung berbincang mengenai KNPI Sulsel. Dinamika KNPI sekarang kan memang lagi sedang apa ya? Seru-serunya seperti itu ya. Betul. Kira-kira apa yang membuat Bung Arham terobsesi ber-KNPI sampai menjadi ketua? Dan yang mengalahkan dua rivalnya tentunya. Dan yang dipilih secara aklamasi tentunya. Jadi saya kira pertama, ber-KNPI itu bukan soal obsesi, ya, tetapi soal keterpanggilan kita sebagai generasi muda untuk mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab dalam artian membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan roda pemerintahannya. Tentu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak boleh kita biarkan bekerja sendiri. Kami sebagai generasi muda, dan khususnya lagi KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan harus mengambil peran strategis untuk membantu suksesnya pemerintahan di Sulawesi Selatan. Baiklah. Nah, jika terbentuknya DPD KNPI Sulsel ini yang diketuai oleh Bapak Bung Arham Basmin ini, tentunya kegiatan-kegiatan ada dong, agenda-agenda yang sudah dipersiapkan secara matang dan jauh-jauh hari untuk DPD KNPI Sulsel ini. Silahkan. Untuk sekarang kami sedang menggodok atau membedah RPJMD pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena kami tidak boleh jalan sendiri, harus memastikan langkah-langkah strategis atau program-program yang kami susun sejalan dengan RPJMD pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, insya Allah setelah pelantikan tanggal 7, orientasi tanggal 8, kami akan memfinalkan rumusan program yang kami harap bisa sejalan dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, baik. Dan ada tagline dari KNPI ini ya, Pemuda Berjaya, Pemuda Berdaya, Sulsel Berjaya. Kira-kira maknanya apa itu? Jadi Pemuda Berdaya, Sulsel Berjaya ini tidak hanya sekedar tagline atau moto kami, tetapi ini menjadi platform kami menjalankan tanggung jawab amanah memimpin organisasi 3 tahun ke depan. Tentu saja dalam menyusun program kami harus punya platform. Ya. Platform kami Pemuda Berdaya, Sulsel Berjaya, karena itu filosofinya adalah tidak mungkin Sulawesi Selatan ini berjaya ketika pemudanya ini tidak berdaya, begitu kan, tidak diberdayakan, kira-kira seperti itu. Karena itu kami mengusung platform dan menyesuaikan tentu saja dengan program-program kami adalah Pemuda Berdaya dan Sulsel Berjaya. Oke, mengenai para pemuda dilaksana tentunya ya dengan tagline yang sangat luar biasa, Pemuda Berdaya. Ini apa sih yang diharapkan oleh para pemuda di Sulawesi Selatan ini, Bung Arham? Saya lihat seperti ini ya, kami ber-KNPI itu adalah komite. KNPI ini Komite Nasional Pemuda Indonesia. Wadah berhimpun seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Sulawesi Selatan. Dan selama KNPI berdiri tahun 73, memang KNPI ini adalah laboratorium bagi pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau kita lihat di Sulawesi Selatan, hampir semua bupati, wali kota, gubernur itu pernah menjadi ketua KNPI di tingkat kabupaten kota, lalu kemudian menjadi bupati. Di tingkat provinsi juga seperti itu. Rata-rata, dan itu tidak hanya di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia juga seperti itu. Calon-calon pemimpin itu memang di kader di KNPI. Wadah belajar ya. Jadi itu wadah berhimpun dan sekaligus menjadi laboratorium bagi calon-calon leader di masa-masa yang akan datang. Oke, jadi kan itu Pemuda Berdaya ya. Kalau Sulsel Berjaya, apa ini? Sulsel Berjaya ini kan
Kami sebenarnya juga sedikit terinspirasi dari agenda yang dibawa oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Sulsel Jaya. Dan saya kira Sulsel Jaya itu adalah tujuan kita bersama. Tidak hanya Gubernur, tapi juga kami sebagai generasi muda juga punya tanggung jawab untuk memastikan Sulawesi Selatan memang di masa yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Oke, mengenai untuk masa depan yang lebih matang lagi yang disebutkan oleh Bung Arham ini, visi misi dari Bung Arham beserta dengan DPD KNPI Sulsel ini seperti apa sih? Ya. Jadi kalau kami punya visi misi ke depan itu sudah menjadi satu dengan platform kami, yaitu Pemuda Berdaya Sulsel Berjaya. Yang kami mau pastikan adalah bagaimana sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Selatan itu tidak dikelola oleh sumber daya manusia dari luar Sulawesi Selatan. Harus dari pemuda. Harus dari pemuda Sulawesi Selatan. Inilah yang kami mau pastikan, tentu saja dengan mengajak, menggerakkan generasi muda yang ada di tingkat desa di seluruh Sulawesi Selatan ini untuk mau memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan. Saya kira dalam kurun waktu 3 tahun ke depan kami mau memastikan konsolidasi organisasi kami di seluruh kabupaten kota, di seluruh kecamatan ini mampu mengakses seluruh elemen pemuda yang ada di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, sehingga apa yang menjadi tujuan kami di DPD 1 Provinsi Sulawesi Selatan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kami. Oke, baik. Dan ini melihat organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia ya, terkhusus KNPI. Nah, banyak yang bergantung terhadap pemerintah, khususnya mungkin dalam hal anggaran ya kalau kita lihat. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan tagline dari KNPI sendiri, Pemuda Berdaya, seperti itu? Sulsel Berjaya. Sulsel Berjaya. Jadi begini, pertama sejak didirikan KNPI ini tidak hanya menjadi mitra strategis, tapi juga harus menjadi mitra kritis pemerintah. Oleh karena itu kita idealnya ya tidak boleh terlalu tergantung dengan pemerintah. Saya kira founding fathers kita dan beberapa tokoh-tokoh muda yang mendirikan bangsa kita ini sudah memberikan keteladanan bahwa mereka juga memperjuangkan ide-ide, gagasan-gagasannya tidak juga disubsidi oleh APBN, APBD, karena waktu itu bahkan Republik Indonesia pun belum ada gitu. Tapi upaya mereka untuk memperjuangkan idenya, gagasannya dalam memerdekakan Republik Indonesia juga bisa terwujud dan kita bisa nikmati sampai hari ini. Oke, berarti organisasi dari DPD KNPI ini, KNPI Sulsel tentunya berdiri sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah? Ya, artinya ada yang kemudian memang memilih untuk berpikir bagaimana bisa memanfaatkan resources dari pemerintah. Sementara kalau yang kami jalankan bersama teman-teman di bawah naungan Ketua Umum DPP KNPI Bung Haris pertama, kami memilih untuk gotong royong. Nah, jadi mulai dari musyawarah daerah, pelantikan dan hampir program-program kami yang kami susun 3 tahun ke depan, insya Allah kami pastikan tidak menggunakan APBD. Oke, baik. Dan kita tahu ya sekarang KNPI mungkin sedang ada gejolak. Kita masih akan memperbincangkan itu pemirsa usai jeda. Jadi kami masih akan kembali di Extra News. Tetaplah bersama kami di Extra Dialog.